Sisil terdiam mendengar pertanyaan itu. Jika ia beritahu dari mana mengambil kesimpulan, tentu Juno akan memberi alasan lain untuk memperdaya, dan Sisil tidak ingin masuk perangkap manis lelaki itu lagi. Sudah cukup. Sil, hubungan aku dengan Alia sudah berakhir sebelum kita berangkat ke perkemahan. Aku nggak bohong soal itu. Juno merangkup kedua sisi pipi gadis itu dan memaksa menatap matanya. Namun, Sisil menepis. Tak ingin luluh oleh segala bujuk rayu Juno. Bisa saja ia membujuk hanya untuk memuluskan pelampiasan hasrat saja. Setelah itu, entah apa yang akan terjadi. Lepasin saya, Mas. Saya mau pulang. Ia menepis tangan suaminya dan hendak membuka pintu. Akan tetapi, langkahnya seketika terhenti saat mendengar suara mobil memasuki halaman rumah. Juno segera menyibak tirai jendela untuk melihat siapa yang datang. Lelaki itu mendadak panik, sebab yang ada di depan sana ternyata adalah ibunya. Tunggu, itu ibu. Ucapnya, segera menarik lengan sang istri untuk menjauh dari pintu. Sisil pun gelagapan. Pikirannya mendadak buntu. Jika Bu Vivi sampai menemukan mereka berduaan di rumah itu, ia bisa murka. Kamu sembunyi dulu. Jangan sampai ibu tahu kamu ada di sini. Juno membawa Sisil untuk bersembunyi di balik pilar. Sebenarnya, Juno bisa saja mengakui Sisil di hadapan sang ibu. Namun, kondisi sekarang belum memungkinkan. Setidaknya, ia harus membereskan dulu semua masalah yang ada di antara mereka. Apalagi ibu masih terus mendesak untuk mencari gadis yang telah dijodohkan dengannya sesuai amanat ayah. Maaf, sayang. Bukan aku nggak mau mengakui kamu. Tapi, belum aman kalau ibuku tahu sekarang. Sisil tak menyahut. Sementara Juno segera beranjak untuk membuka pintu. Bu Vivi berdiri di ambang pintu dengan sorot mata penuh tanya. Kok lama buka pintu? Tanya wanita itu dengan sudut mata berkerut penuh selidik. Aku habis dari atas, Bu. Ia mempersilahkan ibunya untuk masuk. Wanita yang tampak modis di usia tak lagi muda langsung menjatuhkan tubuhnya di sofa ruang keluarga. Tumben ibu kesini malam-malam. Juno memilih duduk di sisi sang ibu. Memang gak boleh. Ya boleh. Cuma, jarang aja ibu datang malam. Ibu kebetulan lewat sini. Sekalian mampir aja, soalnya kamu susah banget ditemuin, keluhnya menatap kesal. Maaf, Bu. Aku sibuk. Beberapa minggu belakang sibuk urus anak-anak ujian akhir. Belum ngajar karate, jelasnya, sambil sesekali melirik ke sudut ruangan, di mana Sisil sedang bersembunyi di balik pilar. Berdoa dalam hati semoga ibunya tak curiga atau menemukan Sisil di rumah. Juno, ibu mau bicara serius, ucap Bu Vivi setelahnya. Juno sudah dapat menebak hal serius apa yang hendak dibicarakan sang ibu dengannya. Soal apa, Bu? Tanyanya, pura-pura tak paham. Ini tentang calon istri kamu. Juno menarik napas dalam. Khawatir Sisil akan salah paham lagi. Bu. Soal itu, ucapan Juno menggantung. Apa? Kamu mau bilang gak mau cari dia lagi? Ya. Abis gimana, Bu? Orangnya udah gak ada. Aku kan udah kesana cari beberapa bulan lalu, tapi kata warga di sana, dia dan keluarganya udah pindah. Ya kamu cari dong alamat barunya, Juno. Desak sang ibu. Nggak ada info, Bu. Nggak ada yang tahu mereka kemana. Lagian susah cari orangnya karena informasi kurang lengkap. Adanya cuma alamat desa sama nama bapaknya. Itu pun nama panggilan, bukan nama sebenarnya. Aku bahkan nggak tahu perempuan itu namanya siapa. Ayah cuma bilang anak temannya. Perjodohan apa aneh gini, papar Juno panjang lebar.
berharap ibunya akan mengerti. Sisil yang masih bersembunyi di balik pilar mampu mendengar pembicaraan mereka dengan jelas. Hatinya bertanya-tanya tentang siapa calon istri dimaksud sang ibu. Ya Allah, ternyata Mas Juno ke kampung untuk mencari calon istrinya. Tapi, dia malah terjebak dan dipaksa Kak Arvin menikahi aku, gumamnya dalam hati. Ternyata serumit itu hubungan mereka. Belum tuntas dengan Alia, kini muncul lagi sosok yang dijodohkan dengan suaminya. Sisil benar-benar ingin menyerah. Kamu kan bisa hubungi kepada desanya dan tanya informasi warganya. Tinggal bilang kamu lagi cari calon istri kamu, ucap Bu Vivi lagi. Nggak bisa gamblang juga kalau lagi cari calon istri. Ibu nggak mau tahu. Pokoknya ibu kasih waktu kamu 2 bulan untuk cari dia. Kalau kamu nggak bisa temuin, ibu akan sewa orang untuk cari dia. Bu, please. Aku kan juga punya pilihan sendiri. Masa nikah sama orang asing? Belum tentu juga dia mau nikah sama aku. Usia kami jauh banget, Bu. Ayah bilang kan, kalau usia dia 10 tahun di bawah aku. Nggak masalah. Ibu sama ayah kamu juga selisih usianya jauh. Pokoknya sebelum kamu menemukan dia, kamu nggak boleh dekat apalagi menikah dengan gadis lain, cicar sang ibu. Setelah semua urusan kamu beres, kamu harus kembali cari dia. Gimana kalau ada yang ngaku-ngaku? Ya gampang, Juno. Calon istri kamu itu punya gelang peninggalan ayah kamu, kan? Kalau ada yang ngaku, pasti bisa nunjukin gelangnya. Semua orang bisa aja punya gelang, kan, Bu? Gelang peninggalan ayah kamu itu turun-temurun dari Oma. Opa kamu yang pesan secara khusus untuk Oma dan cuma ada satu di dunia. Nggak mungkin ada yang punya gelang sama. Juno terdiam. Matanya melirik ke sudut ruangan. Khawatir jika Sisil akan semakin salah paham mendengar pembicaraan mereka. Mengakui Sisil di hadapan sang ibu, untuk saat ini pun rasanya tidak mungkin. Sementara Sisil membeku mendengar pembicaraan antara Juno dan ibunya. Pikirannya sedang merangkai setiap teka-teki dari inti pembicaraan itu, kemudian membentuk sebuah kesimpulan sendiri di benaknya. Mas Juno kesana untuk cari calon istrinya yang dijodohkan sejak lama. Perjodohan itu wasiat dari ayahnya. Usia Mas Juno sama dia selisih 10 tahun. Gadis itu pegang gelang peninggalan ayahnya Mas Juno. Dalam sekejap bola mata Sisil dipenuhi cairan bening. Meskipun belum pasti, namun semua ciri-ciri yang disebutkan Bu Vivi mengarah pada dirinya. Mungkinkah Juno adalah calon suami yang disebut mendiang ayahnya yang tertulis dalam sebuah surat, lengkap dengan gelang batu rubi merah. Jangan tunjukkan gelang itu kepada siapapun sampai calon suami kamu dan keluarganya yang datang untuk menjemput kamu. Pesan dalam sebuah surat yang ditemukan Sisil di gudang rumahnya kala itu. Bahkan, Arvin pun sama sekali tidak mengetahui perihal adanya gelang tersebut. Bu, kenapa sih harus ada perjodohan itu? Gimana kalau aku nggak cocok sama dia? Apa aku nggak berhak memilih jodoh sendiri? Ucap Juno mulai frustrasi. Maafin ibu, Juno. Ibu cuma menjalankan amanat dari ayah kamu. Kalau memang nanti kamu menemukan dia dan nggak cocok, bicarakan dengan dia dan keluarganya. Minta maaf dan minta pembatalan secara baik-baik. Kalau dia ikhlas, baru kamu bisa lepas. Juno menghembuskan napas panjang. Ya udah, ibu kesini cuma mau bilang gitu. Ibu mau pulang dulu. Iya, Bu. Baru saja wanita itu berdiri, pandangannya tiba-tiba tertuju pada sebuah tas wanita yang ada di meja buffet. Membuatnya menipiskan bibir geram. Juno, kamu bawa perempuan ke rumah ini. Pandangan Mama Vivi mengedar ke seluruh ruangan. Juno tergelagap. Matanya membulat penuh. Panik,
Bagaimana jika ibunya menemukan Sisil di rumah? Ibu pasti akan mengamuk dan curiga. Kayaknya, itu tas siswi yang ketinggalan, Bu. Mungkin, dia lupa, jawabnya Asal. Tentu saja alasan konyol itu tak langsung diterima Bu Vivi. Kini ia melayangkan tatapan curiga terhadap putranya. Tas murid kamu. Ngapain kamu bawa murid perempuan ke rumah? Jangan salah sangka dulu, Bu. Tadi memang ada yang datang bawa paket. Disuruh Bu Retno. Datangnya sendirian. Bu Vivi masih menatap dengan cara yang sama. Enggak. Tadi yang datang berdua sama anak cowok. Jika Juno berpikir bahwa jawaban itu akan menyelamatkannya, maka salah besar. Karena kini ibunya itu malah melangkah ke dalam sambil meneliti ke setiap sudut ruangan demi memastikan kecurigaannya tidak benar. Juno semakin panik tatkala sang ibu semakin mendekat ke arah pilar di mana Sisil sedang bersembunyi. Ketika Bu Vivi melirik ke sudut pilar, mata Juno terpejam. Hela napasnya berat. Kali ini semua kebohongan yang ia lontarkan tadi sudah pasti akan ketahuan. Lain kali jangan biarkan siswa kamu datang ke rumah. Kamu itu masih lajang, Juno. Bisa timbul fitnah, tekan wanita itu. Juno membeku. Matanya melirik ke arah belakang pilar. Bukankah tadi Sisil bersembunyi di sana? Lalu, kemana dia? Ya udah kalau gitu, ibu mau pulang dulu. Ingat tadi pesan ibu. Cari gadis itu secepatnya. Kalau bisa kamu sewa detektif untuk cari dia. Kalau memang setelah bertemu nanti kamu nggak cocok, paling tidak kamu ada itikat baik. Iya, Bu, sahut Juno singkat. Akhirnya Bu Vivi segera melangkah keluar rumah. Juno mengantar kepergian ibunya sampai ke halaman depan. Setelah mobil yang ditumpangi sang ibu menjauh, ia cepat-cepat kembali ke dalam untuk mencari istrinya. Sisil, kamu di mana? Panggilnya, dengan pandangan mengedar ke setiap sudut. Sayang, udah aman, keluar, yuk. Akan tetapi, setelah berulang kali memanggil, Sisil tak kunjung memunculkan diri. Ia pun tak berada di mana-mana. Bersembunyi di lantai atas, tidak mungkin. Sebab untuk naik ke tangga, ia harus melewati ruang keluarga di mana tadi Bu Vivi duduk. Sisil, kamu di mana? Panggil Juno sambil melangkah keluar rumah. Ia mencari gadis itu di sekitar taman belakang, di samping rumah dan halaman depan. Tetap tidak ada. Membuatnya mulai mengkhawatirkan istrinya. Jangan-jangan dia pergi tadi lewat pintu belakang. Mengeluarkan ponsel dari saku celana. Juno segera menghubungi nomor sang istri. Berulang kali ia mencoba, tetapi tidak dijawab. Hal yang membuat Juno mulai frustrasi. Ah, tasnya Sisil kan ketinggalan di dalam, gumamnya mendesah panjang. Duh, Sisil pasti salah paham soal perjodohan itu. Ya ampun, ada aja masalah. Tanpa sepengetahuan Juno, Sisil sudah sampai di kosan. Ia langsung masuk ke kamar dan merebahkan tubuhnya di kasur lantai. Setelah mendengar pembicaraan antara Juno dan ibunya tadi, Sisil memutuskan untuk pergi diam-diam dari rumah melalui pintu belakang agar kehadirannya tidak sampai ketahuan oleh sang ibu mertua. Beruntung, baru beberapa meter meninggalkan rumah Juno, ia bertemu dengan Nindi dan Hito yang kebetulan memang ingin ke rumah sang guru untuk menjemputnya. Hito terpaksa mengantar Nindi. Ia tak punya pilihan sebab Nindi terus mendesaknya. Membuktikan bahwa wanita adalah ras terkuat di bumi. Kamu baik-baik aja, Sil. Kamu diapain sama Pak Juno? Tanya Nindi khawatir sambil mengguncang bahu sahabatnya. Aku nggak apa-apa, Nin. Nggak terjadi apa-apa, kok, sahut Sisil mengusap air mata. Bener. Pak Juno nggak ngapa-ngapain kamu.
Nindi hendak memastikan sekali lagi. Sisil menyahut dengan gelengan kepala. Tapi, kalau dia nggak ngapa-ngapain kamu, kenapa kamu nangis? Nggak apa-apa. Lagi pengen nangis aja. Bener, nggak mau cerita. Aku bisa jaga rahasia, kok. Lagi, Sisil menggeleng. Membuat Nindi bernapas lega dan memberi ruang bagi Sisil untuk menenangkan diri. Kemudian keluar kamar untuk menemui Hito yang masih duduk menunggu di ruang tamu umum. Gimana Sisil? Tanya Hito. Nggak apa-apa. Cuma butuh istirahat aja, sahut Nindi. Yakin? Hito hendak memastikan, sepanjang perjalanan pulang Sisil terus diam. Iya. Kalau ada apa-apa, nanti aku bantuin Sisil nuntut abang kamu itu. Mendengar nada ketus Nindi, Hito mendesah panjang. Belakangan ini ia terus menjadi bulan-bulanan Nindi. Hito melirik jam tangannya. Waktu sudah menunjuk ke pukul 9 malam. Ya udah, kalau gitu aku pulang dulu. Udah batas jam bertamu. Oke. Makasih udah bantuin. Yup. Sementara di dalam kamar Sisil masih teringat akan pembicaraan Juno dan ibunya. Satu hal yang bisa ia simpulkan dari pembicaraan itu. Bahwa Juno pergi ke desa mencarinya untuk membatalkan perjodohan itu, dan semua ia lakukan demi Alia. Masih segar dalam ingatan Sisil di malam pertama mereka menyandang status suami istri. Kala itu, Juno melakukan video call dengan Alia hingga larut. Pembicaraan mereka terdengar sangat mesra. Panggilan sayang yang disematkan Juno untuk Alia pun terdengar begitu manis. Bukan hanya itu, keesokan harinya, Juno berniat meninggalkan Sisil seorang diri di desa. Andai tidak terdesak Arvin, ia pasti sudah pergi tanpa membawa istrinya. Dan yang paling membekas dalam ingatan Sisil adalah, kala Juno membentak dan menghukumnya dengan menyuruh menghabiskan secangkir teh asin. Padahal ia tak sengaja memasukkan garam ke dalam teh yang dibuat untuk Alia. Bahkan keesokan harinya, Juno meninggalkannya di rumah dalam keadaan kelaparan sampai pingsan. Sisil bahkan sempat demam tinggi, dan lagi-lagi Juno meninggalkannya sendirian di larut malam demi Alia. Secinta itu Mas Juno sama Bu Alia. Nggak mungkin dia mau ninggalin Bu Alia hanya karena orang yang baru dia kenal. Apalagi hanya untuk perempuan seperti aku. Air mata Sisil merebak membasahi pipi. Bak ditusuk belati tajam, hatinya semakin perih. Ya Allah, kenapa aku sepolos ini? Kenapa aku sempat percaya sama Mas Juno? Sisil membuka ponsel. Foto kebersamaan Juno dengan Alia ia tatap dalam-dalam. Bukankah keduanya terlihat sangat serasi? Mengusap air mata, Sisil memantapkan hati untuk berpisah dari Juno. Biarlah perjodohan itu menjadi rahasia seumur hidupnya. Juno tidak perlu tahu bahwa Sisil lah gadis yang ia cari. Sil, di depan ada Pak Juno, ucap Nindi yang tiba-tiba masuk ke kamar. Lamunan Sisil seketika membuyar. Ia menatap sahabatnya. Aku nggak mau ketemu lagi, Nin. Melihat pancaran penuh luka dari tatapan Sisil membuat Nindi ikut geram. Ia kembali keluar untuk menemui Juno. Bahkan Juno dibiarkan menunggu di depan gerbang. Sisil bilang nggak mau ketemu lagi sama Pak Juno. Nindi, tolong buka dulu pagarnya. Pinta Juno. Jangan maksa, Pak. Kasihan Sisil udah tertekan banget. Sekarang Pak Juno pulang aja dan kasih Sisil waktu untuk sendiri. Setelah mengucapkan kalimat itu, Nindi segera masuk ke rumah tanpa memerdulikan Juno. Juno semakin bingung. Ia tak menyangka bahwa tindakannya tadi membuat Sisil begitu marah. Tanpa ia ketahui penyebab yang sebenarnya. Sayang, aku gak ada niat memaksa kamu. Maaf, kalau caraku tadi salah. Isi pesan Juno yang ia kirimkan kepada Sisil.
Jangan salah paham tentang pembicaraan aku sama ibu. Aku memang udah dijodohkan dengan orang lain sejak lama. Waktu itu, aku ke desa tempat kamu tinggal untuk mencari dia dan membatalkan perjodohan kami. Isi pesan Juno selanjutnya. Namun, pesan itu sama sekali tak dibalas. Telepon pun tidak dijawab. Bahkan, hingga berhari-hari. Konon katanya, waktu adalah penyembuh terbaik untuk luka hati. Sisil percaya akan hal itu. Ia akan memberi waktu dan ruang untuk dirinya menata kembali hidupnya yang sempat berkubang dalam nestapa. Setelah memantapkan hati untuk berpisah dari Juno, ia benar-benar menutup akses Juno untuk bertemu dengannya. Juno pun dibuat kelimpungan, sebab Sisil tak memberinya kesempatan sedikit pun untuk menemuinya. Sisil juga memilih bekerja di sebuah perusahaan sebagai cleaning service dengan jam kerja yang ketat. Sehingga Juno benar-benar tak memiliki celah untuk bertemu dengannya. "Sil, ayo cepat siap-siap," petik Nindi saat melihat Sisil masih bermalas-malasan di tempat tidur sepulang bekerja. "Aku nggak usah ikut, Nin. Kamu pergi aja. Mana seru kalau kamu nggak ikut. Ayo dong siap-siap." Nindi memasang wajah memelas. Tentu, permohonan itu tidak akan bisa ditolak oleh Sisil. Terpaksa, demi Nindi ia bersiap-siap. Mengganti pakaiannya dengan gaun yang sebelumnya telah disiapkan oleh sahabatnya itu. Nindi memoles wajah Sisil dengan makeup. Mengganti kacamata dengan soft lens. Hasilnya, Nindi pun hampir tidak percaya bahwa sahabatnya yang polos bisa secantik ini. "Kalau nggak dandanin sendiri, aku nggak akan percaya kalau ini kamu." Ia terkekeh. "Artinya kalau nggak dandan aku jelek banget, iya?" Sisil memandang wajahnya melalui pantulan cermin. Malam ini ia memang tampak sangat berbeda. Cantik juga. Bedanya, ini pertama kali kamu dandan. Jadi pangling gitu. Keduanya keluar kamar. Untuk kali ini mereka akan pergi tanpa ditemani Hito. Sebab sejak Sisil menjaga jarak dari Juno, Nindi pun melakukan hal yang sama. Jangan sampai Hito menjadi musuh dalam selimut. Kurang dari 1 jam, mereka telah sampai di sebuah hotel tempat berlangsungnya acara. Beruntung, panitia memilih konsep pesta topeng, sehingga mampu menyamarkan wajah keduanya. Baru masuk ke ruangan, suasana tampak begitu ramai. Pandangan Sisil berputar ke setiap sudut, entahlah. Padahal hatinya enggan bertemu dengan Juno, namun matanya justru mencari keberadaan lelaki itu. Hingga akhirnya, ia mendapati Juno sedang duduk di kursi khusus untuk guru dan panitia. Di sana juga terlihat Alia. Meskipun menggunakan topeng, namun Sisil dapat mengenali suaminya dari postur tubuh yang tinggi tegap.